Dengan saya, Afi Wulandari, dari Kantor Jasa Akuntan Afi Wulandari. Saya akan ngobrol sedikit dengan sahabat PSW mengenai cara-cara pengelolaan keuangan untuk ibu-ibu milenial yang hits. Tonton saya ya. Selamat pagi, saya Maria dari Jasa Hotel. Menyapa sahabat PSW semuanya, selamat pagi. Selamat pagi menuju siang ya, lebih tepatnya saya malah baru mau sarapan nih di PSW. Ceritanya kita mau makan di rooftop. Buat sahabat PSW yang mau ikutan saya, mau ikutan makan, kita punya American breakfast nih, komplit banget. Sehat lima sempurna, ada buahnya, ada fruitnya juga. Pokoknya komplit deh ya. Kalau yang belum makan mau ikutan makan sama saya, mangga silahkan. Boleh di kolom komen juga cerita hari ini udah makan apa pagi ini. Pagi ini kita punya spesial. Soalnya kita belum pernah ada topik pembahasan tentang keuangan. Waduh, kayaknya berat nih topiknya nih, masalah keuangan nih. Selamat pagi, Bu Afi. Pagi Bu Mariska. Selamat pagi. Aduh, seger banget ya Bu Afi ya kayaknya hari ini ya. Ini saya lagi di Sama. rooftop loh, Bu. Di Oh, rooftop iya. nih lagi duluan sarapan dulu, Boleh, minum jus. Iya, silakan monggo. Bu Afi, apa kabar? During pandemi gimana nih bisnis? Aduh, pusing ya Bu ya. Aduh, Kayaknya Gusti. kayaknya semua ibu-ibu khususnya gitu ya, sahabat PSW lagi pusing kepala puter otak karena pasti Betul. punya masalah yang sama. Sesuai judulnya kita nih. Aduh, kita sampai pakai judul bener-bener right to the point ya. Pokoknya derita ibu-ibu ya, Vi ya, sebenarnya ya. Betul, Derita iya, ibu-ibu itu benar-benar. adalah ternyata kalau di rumah saja itu kita pikir kan hemat ya, maksudnya Menyenangkan. karena Betul. kita nggak keluar banyak biaya juga karena nggak bepergian, terus udah gitu ada banyak yang dihemat lah karena memang kita di rumah aja. Tapi ternyata punya ngobrol dengan sahabat-sahabat PSW kita, ternyata di rumah aja itu juga ternyata boncos. Bingung kenapa ya kok bisa boncos ya. Aduh, soalnya kan ini ya rata-rata kan anak-anak semua sekolah online. Lalu kan Ya. ini ya office juga from home, work from home gitu ya. Jadi nih kita mulai dengan pertanyaan menohok yang pertama nih. Kayaknya ini pertanyaan semua orang sih, bukan cuma pertanyaan ibu-ibu aja. Ini kan kita di rumah ya, Vi ya, sekarang ya. Pakai internet nih, kayak kita gini nih lagi IG Live pakai internet. Ini Afi gimana sih trik-triknya supaya ya kan internet ini kan berbagi ya sebenarnya, dipakai oleh Afi, dipakai oleh suami, dipakai oleh anak. Kuotanya makin banyak gitu. Nah, kita sekolah online work from home juga online juga. Jadi kayak waduh, ini kayaknya meledak banget ya kalau orang bilang nih kuota gua udah 3 kali lipat habis, diisi habis, dan jadi internet jadi melambat karena semua pakai. Afi punya trik nggak kalau di rumah, kalau soal internet nih gimana sih? Ini kayaknya ini deh, derita semua orang, Vi. Krusial. Krusial. Kita harus pikirkan bersama ya, mesti digimanain. Kalau aku sih kebetulan ya kita pakai jadi kebetulan suami itu kan memang usahanya di bidang apa ya, kayak post production yang memang perlu internet. Itu ini banget dong ya, perlu banget internet yang yang dan paling nggak tinggi keganggu lah. ya kalau bener. Jadi memang Jadi gimana tuh? Memang sebelum pandemik kita memang sudah pakai internet di rumah yang paling besar, paling tinggi lah ya. Iya. Nah, malah sekarang kita agak kebantu karena untuk internetnya kita nggak terlalu share karena kan memang kuotanya udah segitu ya. Jadi saya kan punya anak 2, saya juga work from home, suami juga work from home. Jadi 4 orang ya yang pakai ya sebenarnya 4 orang. di rumah ya. Jadi biasanya kita 2 di atas, 2 di bawah. Iya. Kemarin kita cuma nambah penguat aja, jadi yang di atas kita pakai penguat. Itu good tricks tuh ya, pakai penguat ya, karena sebenarnya penguat itu berarti semacam device gitu ya, Vi, yang kita pasang gitu ya di rumah. Itu bisa jadi solusi ya sebenarnya ya. Solusi. Jadi tidak
tidak menambah kuota. Jadi kita Iya. one time, jadi saya tetap flat. Jadi memang saya ambil paket, boleh sebut merek nggak sih? Nggak boleh ya? Mungkin one of the Nggak biggest usah. provider gitu ya. Ya, one of the biggest provider. Iya. Saya memang pakai itu dan kita juga udah nambah. Itu sebenarnya flat. Jadi mau ada pandemi, mau atau enggak flat dan Iya. itu. Jadi pas ke atas kita tinggal ganti aja tuh koneksinya, misalnya AVI 1 yang di bawah AVI 2 gitu doang aja. Bisa begitu ya. Iya. Jadi triknya sebenarnya jangan takut pakai provider yang bagus ya, karena sebenarnya juga apa namanya daripada kita mau pakai kayaknya yang biasa aja, nanti jatuhnya malah kualitas kurang bagus dan lebih mahal. Benar. Dan pakai tadi si penguat itu ya, si penguat sinyal ya, supaya anti ini muter-muter jam pasir tuh, itu udah stres kalau udah jam pasir. Iya. Jadi anak saya webinar, saya juga live, suami juga suka meeting di Zoom di bawah, itu aman. Berarti pemakaian sehari itu heavy duty ya kalau di rumah Afi ya. Heavy duty dalam arti dipakainya banyak ya dan durasinya juga panjang gitu ya. Iya betul. Ini pertanyaan kepo ibu-ibu nih, agak meloncat ke ibu-ibu sebenarnya. Selama di rumah ya, rata-rata kita gitu ya, perempuan, ibu-ibu itu kan kayak sakau belanja ya sebenarnya, Vi ya. Agak sakau belanja, jadi akhirnya kalau begitu udah nggak lagi Zoom online, nggak ada meeting, terus kita langsung cari-cari belanja online nih, asik nih, one click away gitu. Nah, kalau Afi sendiri, karena memang kondisinya di rumah kita jadi one click away ya, jadinya kan ambil tidur-tiduran juga bisa belanja gitu. Jadi ini nggak sih, jadi sering beli-beli yang nggak perlu nggak sih? Abis gitu, aduh menyesal sebenarnya nggak perlu-perlu banget, ini kenapa tagihannya jadi jadi banyak banget. Iya. Jadi di pengalaman ya. Jadi awalnya kan memang sebelum pandemik saya emang sibuk ya, misalnya ketemu klien atau apa begitu selesai pas pandemik ya mau nggak mau di rumah. Selesai anak-anak sekolah, habis itu kan pasti lihat-lihat Instagram lah atau apa. Bener kan? Nah, bener kan tuh. Ini pasti ibu-ibu semua sahabat PSO yang pagi ini nonton, kayaknya sebenarnya merasa itu gue sebenarnya. Iya itu gue. Apa sih Vi yang dibeli Vi? Kalau lagi browsing mostly apa yang dibeli yang nggak penting-penting gitu? Nggak penting-penting. Sebenarnya yang penting tembakau. Bukan tembakau. Kadang beli tembakau online. Tiba-tiba di sini lebih murah. Atau buah atau sayur gitu kan. Atau yang kayak atau ya apalah dulu yang sempet masker lah, vitamin lah, apa. Oke. Jadi yang lebih related ke pandemik ya. Tapi kalau yang belanja kenakalan gitu, beli-beli kosmetik, beli-beli fashion, pasti ya itu ya. Iya. Tapi suka menyesal nggak Vi? Karena jadinya kan sebenarnya one click away ya. Ternyata setelah di total, kok mahal banget dan itu anjir udah beli gitu ya. Iya, jadi akhirnya aku kan memang background accountant ya, jadi sempat yang awal-awal. Justru. Jadi sempat yang direkap nggak tuh belanjaan? Kalau Bu Afi kan accountant ya, kira-kira kalau belanja di marketplace gitu yang kenakalan direkap nggak tuh? Jadi kan memang aku semua online ya, online maksudnya nge-link kan? Nge-link, semua kan by internet. Jadi akhirnya bisa ngomong gua lu kan ya? Gue akhirnya bisa dong. Bisa ya. Gue bikin ini akhirnya bikin budget kecil-kecilan. Jadi ya itu good tips tuh buat kita ya, buat para ibu-ibu, buat sahabat PSW juga yang bukan ibu-ibu. Gimana? Jadi kita harus bikin budget ya kalau untuk belanja-belanja online ini. Biar terkendali gitu, Vi. Soalnya kadang-kadang gue juga ngerasa karena one click away itu jadi kayaknya semuanya kan gampang ya, terus kebablasan. Itu kayaknya hiburan banget tuh di rumah loh, klik beli ini tiba-tiba ya nggak penting-penting gitu ya, terus belinya nggak kira-kira kebanyakan gitu ya kuantitinya saking senengnya. Abis itu menyesal. Pas datang panik, bingung banget ya. Iya bener. Soalnya kan banyak promo-promo ya kalau di marketplace yang lagi diskon, yang promo ongkir lah, promo ini, promo itu. Jadi kadang-kadang tuh gimana ya, gue mungkin sahabat-sahabat PSW juga yang lagi dengerin kita pagi ini ngerasa kayak ini tuh jadi edik ya sebenarnya ya, belanja online atau dia bisa di marketplace atau dimanapun gitu. Jadi harus bikin budget ya Vi ya, bener ya.
Itu Betul, maksudnya kita iya. juga harus lihat, karena kan ini kita udah 7 bulan ya, Vi. Kalau kita setiap bulan kayak gini, bukan boncos lagi, Boncos tutup juga. kayaknya. Pemasukan gak naik-naik, tapi pengeluarannya makin banyak, bingung ya makanya ya. Aduh, Vi, anak Biasanya lu kan dua. Anak lu kan dua. Anak-anak tuh ya di rumah, lo ajarin nabung dengan cara apa sih? Kalau zaman kita kecil gitu kan, yang celengan gitu ya, yang zaman dulu tuh bentuk-bentuk binatang, udah gitu kadang-kadang kalau zaman dulu banget tuh yang diumpetin di itu ya, di bawah kasurnya mama gitu ya, biasanya kayak gitu. Nah, anak-anak lu tuh gaya menabungnya gimana sih? Apa emang misalnya lo sebagai orang tua kasih uang jajan, terus dia nabung sendirilah dari allowance dia, atau gimana sih? Anak lu umur berapa aja ya, by the way? anak gue sih masih kecil ya, umur 11 sama 9. Oke, 11 sama 9, Jadi oke mirip-mirip tuh jadi sama anak gue. SD ya, berarti SD ya? ya SD kelas 3 Mm-mm. sama kelas 6. Jadi Yes. basically mereka sih nggak dapat uang jajan Oh, oke, nggak dapat karena uang jajan. Iya, iya. jadi nggak dapat karena dua-duanya tuh Mm-mm. anak alergi lah. Jadi Oh, jadi nggak kita boleh harus makan sembarangan. Nggak boleh makan sembarangan. betul. Ya. Cuman waktu kemarin sebelum pandemik memang kita kasih misalnya hari Rabu nih kasih nih berapa gitu 20.000 nih buat jajan gitu. Ya. Biar dia ngerasain gitu. Heeh. Tapi mereka Oke. pun juga ini halo ya. Yes, yes. Agak hilang-hilang ya barusan. Maaf, Jadi maaf. kalau Gimana? jadi nggak apa. Jadi kalau mereka nggak karena nggak terbiasa jajan, mereka suka nggak dijajanin tuh. Oh, Terutama terus anak gue yang gede uangnya tuh. dititip di lo Nah, atau punya celengan gitu di rumah? uangnya enggak, dia punya celengan, dia taruh gitu. Oke, Nah, jadi nanti masih kalau metode misalnya konvensional ya, punya celengan ya, berarti nyimpen di rumah berarti ya. konvensional, iya, Yes. nyimpan di rumah. Terus abis itu Mm-mm. kalau misalnya dia akhir 2 bulan setelah 2 bulan tiba-tiba kamu beli mainan, ya udah mau yang mana Mm-mm. nanti dia pakai uang tabungan dia sama aku tambahin sisanya gitu. Jadi Oke, dia oh berarti good dia jadi idea ya. terpacu. Sebenarnya kita mengajarkan mereka juga supaya gini, kadang kan kalau disuruh nabung tapi nggak ada motivasi, agak males ya Via. Kalau misalnya kita bilang bahwa Iya. sebenarnya nanti pas udah ditabung itu dia boleh beli misalnya yang cita-citanya dia gitu ya, belinya dari situ. Itu good idea sih sebenarnya. Supaya Biasanya mereka gitu. lebih termotivasi ya untuk menyisihkan ya. Oh iya bisa dicontek Ya. tuh, gue mau nyontek deh kayak gitu deh. Supaya anak-anak itu ini bisa punya financial plan dari kecil. Dia pengen Betul. apa, jadi dia maksudnya menyisihkan uang yang dia punya itu untuk dia someday kalau cukup uangnya bisa beli apa gitu kan berarti. Iya kan Oke. anak-anak sekarang kan kayak anak gue main Roblox ya. Nah, oh sama anak gue Oh, juga kan main ya? Roblox gitu. Kalau mau Nah, itu kan beli mau add-on Nah, gitu berarti harus dari iya. tabungannya dia ya. Iya. Iya, Kadang iya. ya udah misalnya sekian, ya udah Mm-mm. kamu kasih sekian, aku kasih sekian gitu. Oke, jadi ada subsidi Tinggal, juga ya dari orang tua ya. Tapi betul. pokoknya harus ada modalnya dari dia gitu. Oh ya, Iya, oke. modalnya Itu good anaknya. tips sih. Berarti kita Iya. kalau mau ngasih anak itu jangan full ya, Vi ya. Berarti kita Betul. bilang ke dia, kamu harus punya modalnya juga. Oke, gue mau implement tuh. Canggih tuh caranya Afi harus dicontek. Malah ada anak gue yang anak gue yang gede itu kan dia suka apa desain. Iya. Dia bikin apa? Kayak bikin ya desain gitu deh. Jadi malah ada buat perusahaan gue bilang, tolong bikin buat taruh di YouTube, nanti Iya. gue bayar sekian. Ya udah dia bikin. Oke, jadi bisa sambil Kita karyakan gitu ya. Bisa dikaryakan. Iya, siap. Iya, itu ini nih, good idea nih, inspirasi nih buat ibu-ibu, sahabat Pak SW yang nonton, yang bukan ibu-ibu juga ya, maksudnya parenting style nih mungkin bisa dicontek bicara Afi nih, masalah keuangan ya, supaya anak-anak juga lebih tanggung jawab ya, Vi ya, kalau misalnya mereka spend dari uangnya mereka sendiri, mereka nggak akan mau seenaknya juga kan jadinya, karena susah gitu ya untuk dapat uangnya pun, mereka harus berjuang dulu. Kalau di keluarga lu tuh, sebenarnya yang paling boros tuh siapa sih? Misalnya
tadi Afi sempat sebut Roblox ya, kayaknya kalau ibu-ibu yang nonton di sini yang anaknya masih seumuran anak kita pasti iya Roblox tahu gitu kan. Anak-anak tuh anak-anak kan beli game online. Terus kalau Afi sendiri mungkin kalau di rumah termasuk yang ini nggak sih, karena semenjak pandemi nggak bisa ngapa-ngapain jadi suka pampering yourself gitu ya, beli-beli perawatan tubuh lah atau yang bisa dinikmati di rumah lah ya, yang lumayan mahal loh. Atau misalnya kalau para bapak-bapak atau suami-suami yang jadi sekarang olahraganya dosisnya jadi lebih banyak ya, jadi sepedahan, jadi lari, terus beli-beli perintilan gitu sih, perintilan misalnya nih, no offense yang main sepeda ya, perintilan sepeda harganya bikin nangis ya, Vi. Lumayan, iya. Ini kalau juaranya kalau di keluarga lu siapa yang paling boros? Siapa? Laki gua kayaknya. Oh gitu. Hobinya apa tuh, Vi, kalau paling boros? Apa ya? Sekarang sih udah enggak. Dulu jadi dia memang kolektor Metallica, cuman sekarang udah enggak terlalu lah. Jadi suka ini dong. Beli barang-barang collector item suka mahal ya, namanya juga collector items, collectible item. Tapi aman sih, aman. Sekarang aman. Nah, lu akhirnya bisa jadi proses aman itu gimana tuh? Mungkin buat inspirasi kita juga nih, buat yang di rumahnya masalahnya sama gitu ya, punya anak yang boros atau diri sendiri yang boros tuh, mungkin tadi yang tipe lu bilang dibudgetin itu ya, jadi nggak kebablasan gitu kali ya, tuh gimana ya, Vi ya? bingung soalnya during pandemi kayak gini ya, ngatur duit. Nggak, jadi caranya kan jadi ketahuannya adalah begitu paket-paket berdatangan. Oke, begitu itu ya, paket-paket muncul ya dari online, ya, kita paket-paket kelihatan muncul, dong siapa yang belanja paling banyak. Dan itu ternyata juaranya dulu suami lo ya. Iya. Sekarang ya sama lah. Nah, begitu paket-paket berdatangan, kita mulai, ini siapa nih beli, ini berapa nih, jadi ketahuan kan semua kan. Ya, jadi kan? Harus ada audit juga. Berarti keywordnya harus ada budget sama harus ada audit ya, soalnya bentuk fisik kan akhirnya audit nggak sengaja. Audit nggak sengaja, jadi kita periksa nih ini barang siapa gitu ya. Oh, jadi penting ya. Jadi kalau gitu harus koordinasi sama mbak kita di rumah dong ya, yang nerima barang ya, biar ketahuan nih siapa yang belanja ya. Nggak boleh bohong. Nah, dari situ mulai budget ya sih. Awalnya sih simple. Ya udah, kalau ini kita jangan tapi harus gitu aja. Start dari yang simple lah, karena kan buat kita ibu-ibu di rumah ya, kita kan maksudnya bukan mungkin juga nggak punya background accounting gitu ya, nggak punya pengertian finance juga, tapi pokoknya secara sederhana harus ada ininya ya, harus ada plan-nya ya, ternyata nggak bisa enak-enaknya aja gitu ya. Soalnya mulai kerasanya pas udah lagi pandemi gini udah project seret ya, Vi ya. Pemasukan kurang tapi pengeluaran nambah, bingung makanya gimana. Ya. Kalau soal nabung ya, atau menyisihkan pendapatan kita, sekarang ini kan kalau kita bilang nabung juga ya bunganya juga berapa sih gitu ya, kan hampir kita bilang nggak ada artinya. Kalau mau invest, pilihan-pilihan bingung semua. Ya mau properti juga lagi kusut, logam mulia nggak yakin. Nah, atau gue dengar soalnya lu tuh sekarang ada profesi baru, coba diceritain tuh yang si UKM. Apa itu profesi? Gimana itu? Soalnya mungkin inspirasi juga loh, Vi, buat sahabat-sahabat PSW kita ya. Karena kan sekarang itu kita di rumah, sebenarnya waktunya juga lebih ada lah kita untuk mengerjakan hal. Lebih baik sebenarnya halnya itu juga yang ada manfaatnya secara finansial juga kan, gitu, buat nambah-nambah lah kalau ibu-ibu gitu loh. Kalau lu gimana sih? Kayaknya agak jam pasir nih, menghilang. Sebentar ya, sahabat PSW. Oke. Nggak lama-lama hilangnya. Udah kirain hilang Bu Afi ya. Kirain mau ngambil keranjang. Gimana dong, Vi? Gimana, Vi? Coba mungkin Afi cerita dari pengalamannya Afi ya, yang si usaha ya sekarang tuh. Apa sih kepo nih? Usaha apa? Jadi nggak sengaja nih. Jadi kan sekarang seperti kebanyakan waktu ya. Jadi kebanyakan waktu ya. Kebanyakan belanja. Tapi kita mesti cari uang nih, gitu kan. Betul, buat dibelanjain lagi ya, Vi ya. Soalnya suka belanja online sekarang. Kan klien memang pada inilah, ya udahlah nggak apa-apa, kita sama-sama berjuang gitu kan. Akhirnya aku kepikiran, jadi ada teman ada yang kena layoff sih. Kebetulan ex-chef hotel bintang 5 lah. Oke. Ibu Mariska juga tahu di mana.
Oh, tahu ya, kita Jadi dia nggak boleh sebutin brand ya. Pokoknya nggak hotel boleh sebut bintang 5 nama. di Jakarta yang Iya, kualitasnya lengkap memang lah. oke banget lah. Udah jaminan mutu. Oke, oke. Jaminan mutu. Bikin Jadi apa sih jadinya? dia bikin dimsum sama bakpao. Oh, oke. Dimsum sama Ah, bakpao itu berarti termasuk kategori frozen food ya, yang bisa disimpan frozen berarti ya? food, ya itu bisa Oke. bisa sampai 4 minggu dan kebetulan bentuknya lucu, harganya Mm-mm. terjangkau dan itu Mm-mm. juga cocok Rasanya tuh enak buat pasti ya. enak dan bisa untuk Heeh. work from home. Jadi sebenarnya Oke. instead of GoFood yang agak kemahalan, jadi biasanya Mm-mm. ibu-ibu teman-teman saya tuh pada nyetok itu tuh buat anak-anak kan lapar Oh, melulu. good idea banget tuh. Bener-bener. Soalnya kan sama, gue juga ngalamin di rumah itu konsumsi makanan ya, terutama buat anak. Meningkat. Karena kan 24 jam di rumah, bukan meningkat Betul. lagi, eksponensial. Pokoknya bener-bener tadinya ngemilnya 2 kali, jadi 5 kali. Soalnya kan Betul, mungkin betul, betul. lelah juga ya, ada Uh-uh. gadget fatigue ya, karena terpapar screen banyak banget tuh kayaknya jadi lapar ya, nggak ngerti juga tuh kenapa. Jadi nggak berhenti-berhenti makan, Vi, bener. Oh iya ya, berarti alternatif untuk kita nggak selalu delivery makanan dari luar, sebenarnya kita bisa banyak nyetok frozen food, atau malah seperti Afi, jadinya bisnis UKM-nya frozen food, which is memang dikonsumsinya jadi regular ya, maksudnya punya pelanggan setia yang emang udah langganan juga jadinya gitu. Betul, jadi setiap seminggu 2 minggu sekali mereka ini order. Iya, jadi kita semangatin sahabat PSW nih buat yang ngeluh terus boncos di rumah. Ternyata punya inspirasi loh dari Afi loh, bisa bentuk apapun ya. Kalau Afi di sini mungkin contohnya makanan yang frozen food. Pokoknya cari aja berarti barang yang dikonsumsi orang sekarang di rumah yang regular gitu ya. Jadi bisnis kita pun jadinya high demand gitu kan. Jadi laku lah istilahnya. Jadi kesimpulannya nih sahabat PSW kita ada yang nanya nih. Jadi Bu Afi 24 jam di rumah itu boncos atau hemat? Nah, lo ditanya lo boncos atau hemat? Boncos atau hemat katanya ya? Awalnya pelan-pelan. Awalnya boncos ya, waktu belum terbiasa kali ya. Pelan-pelan coba hemat. Benar-benar saya suka banget tuh sahabat PSW semangatnya Afi. Jadi pokoknya kalau ada masalah kita pelan-pelan cari solusi gitu ya. Terus masalah itu menjadi tidak masalah lagi gitu. Oke. Vi, ini ngomong-ngomong soal dunia profesional lo ya. Sebenarnya kan lo tuh punya perusahaan jasa akuntan, ya kan? Berarti kan persepsinya orang, wah kalau Bu Afi mah udah pastilah harus pandai mengelola keuangan keluarga gitu kan, ya kan? Harusnya gitu, secara jago banget ngitungnya di kalkulator gitu. Nah, gue mau nanya nih, kalau during pandemi ini ya, ada nggak sih pengeluaran tidak terduga yang dominan tapi lumayan signifikan? Jadi kayak tadi lu sebutin masalah masker gitu ya, vitamin, itu kan nggak murah loh, Vi. Itu nggak murah sih, dan konsumsi kita kan banyak gitu ya. Lo ada nggak bener-bener yang lo sampai, maksudnya ini unexpected banget gitu ya, dulu dibajetin, mungkin dibajetin cuma sedikit lah ya, kita nggak nyangka bakal kayak gini. Ternyata menguras juga gitu, jadi costly banget, soalnya kan kayak tadi lo bilang vitamin sama masker itu ya sekarang orang kan pakai tiap hari, jadi akan bener-bener tadinya ya nggak mahal-mahal banget. Kalau di frequent use kan, waduh itu ibu-ibu langsung jalan tuh kalkulatornya. Apa tuh kalau di pengalaman lo yang nggak terduga terus kayak dominan banget, ya signifikan lah mempengaruhi gitu, yang lo kaget sendiri lah, pokoknya ini kok gede banget ya ternyata gitu. Jadi sebenarnya, jadi kan bapak ibu saya kebetulan masih ada. Alhamdulillah masih ada. Jadi alhamdulillah, disayang-sayang loh, Vi, masih ada orang tua, Vi, harus sehat-sehat juga. Oh iya. Iya, dan beliau berdua nggak tinggal dekat kita gitu. Jadi itu sih biaya-biaya untuk support semuanya itu juga saya kan fully support gitu. Oh oke, iya. Itu lumayan berat ya, soalnya kan kita nggak menduga ya selama ini ya, Vi. Jadi lu kayak supporting kayak dua rumah gitu ya. Kalau sekarang misalnya mesti take care orang tua juga kan. Nggak apa-apa sih. Soalnya kan saya nggak mau mereka keluar, itu aja ya nggak sih. Jadi itu kan bener. lebih bahaya gitu. Itu aja basically itu.
Iya, oke. Jadi semua Iya bener sih. support. Mungkin kita semua di sini juga yang maksudnya melockdown orang tua, termasuk gue sendiri ya, Iya melockdown. kan? Udah 7 bulan nggak ketemu orang tua loh, bener-bener nggak ketemu, bener-bener tatap muka itu semua cuma di gadget aja Betul, gitu ya, betul. bener-bener nggak pernah. Kebetulan kan orang tua gue kan di kota lain ya, mertua di Jakarta. Cuma sama bener-bener nggak ada yang ketemu sama sekali. Jadi bener-bener memang Kita jaga ya. Nah itu ya benar sih yang Afi bilang sih, karena kan mesti beliin vitamin juga, kasih masker, dan maksudnya kalau ada keperluan kayak tiba-tiba harus Dadakan. keluar atau gimana, tapi benar-benar harus seaman mungkin ya, kan nggak murah ya sih ya, maksudnya kita kadang-kadang nyetok APD dan segala macam, bener sih itu lumayan signifikan ternyata ya, walaupun memang nggak apa-apa, ya we have to do that gitu, mau nggak mau. Iya. Halo Vi, yes, kira ini hilang lagi. Bu Afi, Iya. kepo lagi bertanya. Enggak. Kalau tadi lo katanya kepo punya dulu. frozen food, kepo terus, kita miss kepo. Lo tuh masak nggak sih kalau di rumah? Terus kalau lo masak itu menurut lo lumayan membantu keboncosan lo nggak? Soalnya kan anak-anak lo katanya tadi makan terus gitu, biar nggak jajan-jajan mulu gitu. Kalau kita memang masak sih. Masak ya? Kita memang masak. Sekarang Dan udah jago gue masak apa nih? Ya, masak yang standar lah. Jangan-jangan udah lagi ngerendang. Jajan gue yang bikin dimsum. Enggak bercanda. Oh, jangan-jangan sebenarnya lu yang bikin dimsum. Gue curiga banget nih. Kayaknya tadi dia bilang siapa taunya Bu Afi bikin sendiri gitu. Tapi kan sekarang ini agak out of topic ya. Kalau gue sih sekarang ngerasa karena kita itu jadi dipaksa digital native tanda kutip ya, di rumah terus gitu ya, jadi browsing lihat YouTube. Sebenarnya if you want to learn everything, you can learn from YouTube lah, semua gitu ya, mau istilahnya bikin apapun. Kalau emang sekarang di rumah punya banyak waktu dan nyoba-nyoba, karena gue ngeliat nih temen-temen gitu ya, sahabat-sahabat PSW juga yang mendadak tuh jadi jago-jago banget sih. Tiba-tiba masaknya jadi luar biasa, jadi kreatif, terus inilah punya hobi-hobi baru yang seru-seru gitu ya. Kalau lo selain akhirnya jadi masak di rumah, ada hobi-hobi tiba-tiba mendadak muncul nggak, jadi jago apa gitu semenjak pandemi gini? Jago apa ya gue jualan aja dah. Jadi jago jualan. Tapi itu penting loh, sesuai judul kita ya, anti boncos. Sebenarnya menurut lo ya, kita sebagai ibu-ibu itu harus nggak punya skill jago jualan? Karena kan itu sebenarnya bisa dilakukan dari rumah loh, jualan yang maksudnya yang secara online ya, nggak usah punya counter, nggak usah tatap muka. Jadi benar-benar cuman menurut lo penting nggak sih itu skill itu? Jadi menurut gue penting sih. Jadi sebelum ini penting pun ya? Gue dulu. Tapi gue nggak bakal jualan sih. Jadi harus gimana supaya gue termotivasi, supaya berani gitu, kayak Afi, pengen kayak Afi deh, bisa. Semua orang bisa ya sebenarnya ya. Bukannya lu nggak pede aja. Bukannya lu udah punya tuh coffee sama coba deh. Gitu ya. Aduh. Ntar kita omongin di episode lain ya. Ya, baik. Mau nanya balik ke saving sih, sebenarnya agak worry nih ya. Kalau ngobrol-ngobrol ya sama teman-teman gue, sahabat-sahabat PSO juga, ini kan udah banyak orang yang bertahan hidup tuh menggerus tabungan ya sebenarnya gitu kan. Kalau Afi sebagai orang keuangan yang jagonya, menurutku tuh harusnya punya saving itu berapa bulan sih kalau ibu rumah tangga kayak kita gini ya? Soalnya kan kalau darurat emergency kayak gini kita nggak tahu, tiba-tiba 7 bulan sih, ternyata padahal tabungannya cuma bisa sampai 2 bulan 3 bulan. Terus sisanya bagaimana tuh? Udah nangis-nangis mikirin besok mau makan apa gitu kan? Gimana tuh kalau saving? Kalau saving sih harus berapa bulan lah kira-kira gitu ya ke depan gitu, supaya nggak kaget-kaget nih kalau ada pandemi kayak gini kan, waduh gitu. Saving sih sebaiknya sebanyak mungkin, tapi permasalahannya adalah kita nggak tahu sampai kapan pandemi itu berakhir. Makanya semuanya harus balik lagi, lihat deh keuangan kalian semua berapa yang tersedia. Nah, dari situ kita harus catat satu-satu. Misalnya listrik berapa, air berapa, lu mesti catat satu-satu. Itu juga berlaku di gue. Sampai itu kayak sabun, semua gue catat tuh berapa sabun masih 2. Jadi pas gue beli, gue cuma beli 1.
Iya, Jadi iya, jadi iya. jadi cara mengendalikannya begitu sih. Nggak gampang, Oke. tapi itu harus dilakukan karena Harus kita nggak tahu dilakukan. sampai Iya, iya. kapan. Iya, iya Iya, itu. benar-benar. Soalnya kan kita biasanya nganggep remeh ya, alah cuma sabun doang atau cuma Oh, odol oh, gitu. Tapi sebenarnya benar lo bilang sih mesti tercatat ya. Soalnya kalau misalnya kayak gini kan udah 7 bulan gitu ya berjalan, mau 8 bulan kali, iya, nggak ngerti kapan ada vaksin gitu ya. Kan ibu-ibu iya, juga udah mulai worry nih kalau udah menggerus tabungan, kayaknya tabungannya udah nggak ada lagi sih buat digerus, gimana iya, ini? Kayaknya betul, mesti betul. mesti mesti punya, kalau istilahnya orang awam tuh Plan B, banting setir plan B. ya. Iya, plan Dan B. punya backup plan juga gitu. Kalau ini emang kurang, mungkin tadi kalau Afi siasatnya dia coba bisnis yang lain ya, yang bisa dilakukan dari rumah. Iya, Dan mungkin juga tadi penting banget tuh poin yang Afi bilang, kita mesti tahu posisinya tuh spendingnya kayak apa. Soalnya kalau enggak iya, kan jadinya serem ya. Maksudnya kita beli betul. beli beli, taunya sebenarnya kita nggak punya uangnya gitu buat beli itu. Padahal tanpa kita sadari kita mikirnya kayaknya masih cukup aja, beli aja gitu ya, kita konsum aja. Atau biasa kayak udahlah gampang kalau anak mau jajan tinggal ini ya ojek Iya, makanan gitu kan, atau delivery. oh, Padahal ternyata kan kayak misalnya ongkos kirim dan segala macam itu kan kos juga ya gitu loh. Lu ngitung lumayan. sejerimet apa sih lu ngitung kalau misalnya kayak delivery gitu? Punya trik nggak supaya kalau delivery efektif gitu loh, Vi? Kalau temen gue ada yang cerita gini, kalau gue delivery makanan itu langsung misalnya mau beli siang, malam beli juga. Jadi nanti malam diangetin karena dia nggak mau tuh rugi kena ongkos kirim 2 kali. Itu Ada yang bisa, begitu ya ya, temennya. itu bisa, Bisa itu ya? bisa, bisa. Kalau lu punya trik-trik nggak? Trik-trik tersembunyi yang bisa kita Apa ya? adopsi nih, trik-triknya Bu Afi supaya lebih ini ya, lebih cermat lah istilahnya dari yang kecil-kecil itu kita juga jangan ignorance gitu ya. Maksudnya karena kecil-kecil kita anggap kayaknya nggak akan signifikan, ternyata pasti jumlah-jumlahnya banyak juga gitu. Kalau tiap hari nggak masak gimana sih? Ongkos anternya dan sebagainya. Ya kalau sekarang sih kita kan juga di GoFood ya, di Gojek tuh ada juga tuh misalnya beli paket apa lu dapet eh, diskon ongkir itu bisa, cuman nggak Oh, signifikan. oke. Jadi Iya, iya, misalnya iya, iya. gue beli tuh yang 15 hari lu dapet diskon berapa gitu ongkirnya, dia pasti kurangin kan. Oh, jadi mesti pinter-pinter Ada juga tuh, ngelihat cari-cari promo-promo aja. ya. Cari Cari-cari aja. aja ya. Iya benar. Tapi juga mesti mulai rajin masak di rumah. Jadi misalnya Oke. lu jajan hari ini, besok jangan jajan. Besoknya Iya, lagi iya. gitu. Atau lu nyetok kan kalau Iya. kayak dimsum gua lu tinggal ambil aja yang di kulkas. Tinggal Tinggal diangetin ya. angetin, Nggak dikukus. gitu. Iya, Atau iya, bikin iya. naga ya apalah gitu. Iya. Vi, Dan mau nanya, jangan kenapa? Sorry, Apa-apa? kenapa? Jangan apa? enggak ya dan jangan beli karena lo lapar mata, udah itu aja. Nah itu dia tuh, bener deh, kayaknya gue dan sama PSW kayaknya agree tuh. Kita soalnya gini, di rumah saja itu sebenarnya memang agak konsumtif ya, dalam arti karena kita kayak duduk-duduk gitu ya, jadi kan ini ya malas gerak ya sebenarnya. Terus begitu terpaku sama layar gadget. Jadi itu membuat sebenarnya tingkat konsumerisme itu lumayan ya untuk di beberapa aspek ya, kayak makanan atau yang kita bisa nikmati di rumah lah. Misalnya tadi kalau contoh kayak perawatan tubuh dan sebagainya gitu. Itu kayak bentuk kompensasi sebenarnya, Vi. Soalnya kan nggak bisa kemana-mana. Jadi penghiburan lah. Kalau kemarin mungkin dengerin episode gue yang jalan-jalan sama Diana tuh kayaknya kemarin tuh pertanyaannya gini, kalau yang di traveling, kalau kita lagi tiba-tiba bete gitu ya, lagi travel, terus what we can do untuk change the mood, itu salah satunya sebenarnya makanan loh, Vi, ternyata. Begitu kita makan makanan yang kita suka kan, langsung moodnya berubah tuh, yang tadinya lagi kesel, lagi bete gitu, ya bisa happy lagi gitu kan, bisa. Tapi emang mesti disiasati banget ya ternyata, karena kan memang kalau makanan kan frequent use banget ya, terutama kalau kita memang 24 jam di rumah gitu ya. Mau nanya ini sih sebenarnya, kalau di dunia profesional ya, seperti banyak orang lainnya yang berpikir bahwa agak ya dibilang putus asa sih, mungkin maksudnya manusiawi aja ya, orang putus asa dengan situasi kayak gini gitu ya, kita nggak tahu mau sampai kapan pandeminya, terus bisnis itu ibaratnya semuanya tiarap gitu kan, nggak tahu ntar bakal bisa normal lagi 100% atau enggak.
kalau lo kan punya bisnis yang ke-impact juga ya, si bisnis Iya. kantor akuntan ya. Kebayang nggak Sangat. sih gitu, bener-bener yang kayak klien-klien lu semua pada ya udah kayaknya kita nggak terusin gitu ya proyeknya, atau misalnya di hold dulu, atau apa namanya, di-cut gitu lah istilahnya, jadinya nggak jalan gitu. Nah kalau lo sendiri, ini pertanyaan serem sih jawabannya gitu ya. Lo siap nggak sih kalau misalnya ya, lo kan sekarang punya usaha nih si UKM itu. Lo ngerasa at some point ternyata bisnis itu nggak bisa balik lagi seperti yang lo harapkan normal si kantor akuntan. Lo ini nggak bisa accept nggak bahwa lo misalnya nanti jadinya banting setir gitu loh, lo gedein si bisnis yang tadinya lo anggap cuma kayak sampingan doang lah si UKM makanan itu ya, ternyata potensi gitu ya, terus ya udah kita nggak tahu sampai kapan pandemi, dan mungkin nggak tahu juga bisa bounce back seperti 100% normal atau enggak. Lo siap nggak kalau lo jadinya ganti karir? Dah gitu aja pertanyaannya, karena mungkin itu pertanyaan banyak orang lo sebenarnya sekarang ya. Kalau harus berganti profesi itu ini nggak accept nggak gitu loh, karena memang mungkin ada beberapa sahabat PSW mungkin yang ngalamin hal yang sama ya gitu. Iya, kalau gue harus siap. Harus siap ya? Harus siap. Oke. Saya suka tuh jawabannya, harus siap. Harus siap. Harus siap, karena life goes on lah. Walaupun pas ngejalaninnya kesel-kesel, tapi kita harus ya udahlah, kita harus fight aja. Jadi kayak event yang klien yang sudah cut, biasanya harus jawab kan. Jadi kalau ada klien-klien yang nanya ke saya, walaupun dia udah cut kita, tapi tetap aku entertain, aku tetap jawab, karena you never know, mungkin dia juga balik lagi ke kita, atau mungkin temannya dia bisa rekomendasi temannya ke kita, jadi tetap harus bikin hubungan. Jangan juga disconnect ya sama dunia yang sekarang ya, benar itu good point sebenarnya, karena kan kalau kita nggak maintain, gimana orang mau inget sama kita gitu kan, jadinya nanti setelah pandemi berlalu, bisnis udah normal, tapi Afi udah nggak keep kontak gitu kan, orangnya juga lupa sama kita gitu kan. Oke. Ya, itu ini sih good point sih, karena jangan terlena dengan kayaknya sekarang lagi susah, terus kita nggak mau build relation lagi sama environment kita, sama klien, sama inilah apa networknya kita gitu ya. Kita tetap harus jaga si hubungan baik itu gitu ya. Sih kalau ibu-ibu ya, kalau menurut lo untuk usaha sampingan kayak tadi gitu, kita ngomongin UKM yang cocok apa sih kalau selain makanan, kira-kira mungkin ini banyak sekali yang mau nanya personally sama lo loh, sih bingung soalnya nih apa ya gitu yang kayaknya bisa dilakukan dari rumah, karena memang punya keterbatasan ya. Kalau ibu-ibu kan pasti jadwalnya semua udah sama tuh, pagi-pagi ngurusin anak sekolah online pasti tuh. Jadi terus belum lagi di pekerjaan gitu ya, kalau memang bekerja. Kalau tidak bekerja mungkin mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang sekarang kalau gue ngobrol-ngobrol sama beberapa sahabat PSW yang lain, mereka selalu seragam tuh keluhannya. Katanya semenjak pandemi jadi ibu rumah tangga waktu wanita karir itu capeknya 3 kali lipat. Iya sih, soalnya katanya gini, kalau work from home itu jadinya waktunya kayak nggak panjang hours. Ya? Jadi panjang banget. Dan kalau ibu-ibu yang ini ya, maksudnya tidak bekerja, ibu rumah tangga, itu lebih capek karena katanya baru selesai nyuci piring makan pagi, udah masih nyiapin makan siang, baru nyuci itu piring makan siang. Ini kayaknya mungkin sahabat-sahabat PS yang nonton, ini saya mengutip dari teman baik saya nggak usah sebutin namanya, kayak gitu Vi, baru beres cuci piring, udah mesti masak lagi, beres cuci piring masak lagi. Jadi kayaknya tuh waktunya kan kayak jadi lebih gimana ya maksudnya. Nah kalau misalnya mau memberanikan diri punya bisnis kecil-kecilan kayak tadi Afi makanan gitu, frozen food, mungkin butuh encouragement nih dari Bu Afi yang udah sukses gitu ya. Apa ya kalau ibu-ibu mau bikin sesuatu di rumah, abis mungkin banyak orang yang nggak pede kayak gue gitu loh Vi, kira-kira punya waktu apa enggak ya gitu, terus kayaknya aduh nanti gimana ya kalau susah ngatur waktunya begini begitu gitu, agak maju mundur lah istilahnya. Basically sih yang dialamin teman-teman PSW juga sama sama saya. Saya juga nggak ada ART saya. Jadi saya nggak ada ART. Wah hebat nih, jempol banget Ibu Afi nih. Nggak ada ART. Saya nggak ada ART, nggak. Saya jualan, saya juga ada klien lah beberapa gitu.
Dan saya juga kuliah. Ibu Mariska saya kuliah lagi. Aduh, Ibu Afi kayaknya ininya banyak banget deh. Pekerjaannya banyak banget deh. Vi, bagi tips dong supaya bisa kayak lu multitasking banget dan gurita ya, tangannya banyak Apa ya? gitu. Bisa kasih tips nggak? Enggak. Kalau Basic. secara lu kan udah jago banget lah ya, accountant ya, kita no doubt lah kalau mengelola keuangan. Tapi kalau time management mungkin lu bisa berbagi juga loh sama sahabat PSW supaya bisa kayak lu gitu, semuanya ke handle. Gimana itu? Kalau ini sih thanks to laki gue sih. Jadi dia gitu ya? my biggest support system gitu. Jadi kayak dia bagian nyetrika, gue bagian masak buat anak-anak sama beres-beres sama mesti PR. bagi tugas ya, berarti jangan berambisi mau mengerjakan semua ya, akhirnya kacau semua tuh. Pesanan dimsum nanti nggak dikirim-kirim loh. Iya, dia juga bantuin tuh packing kalau keluar kota dia bantuin gitu. Pokoknya paling jadi sama-sama ya? aja. Nah, ini pertanyaan terakhir, bener janji terakhir. Tadi udah bilang terakhir, ini bonus ya, pertanyaan bonus ya. Gue kepo dan pengen bisa belajar dari Afi. Lu kan punya bisnis kecil gitu ya, si makanan frozen ini. Lu pakai sistem nggak? Soalnya tuh sebenarnya rempong loh, Vi. Mesti ngirim invoice ke orang segala macam, itu yang pusing kepala yang gue alami sebenarnya. Mau nanya aja sebenarnya kalau tips ala Afi harusnya gimana sih kalau mau bikin bisnis gitu supaya maksudnya gini kan, ada yang bisa disederhanakan ya dengan sistem dan nggak taking time akhirnya, karena kalau begitu time consuming dan kayak complicated mungkin akan jadi kacau. Misalnya ada human error, kita lupa, nggak kecatet tuh kalau jualan atau nggak kekirim barangnya, wah bisa ngamuk itu konsumen kan nungguin gitu. Lo pakai sistem apa sih kalau buat yang UKM gitu? Mungkin bisa sharing sedikit ya biar teman-teman kita juga maksudnya oh ya ternyata ada solusi nih gitu. Iya, jadi saya selain pakai sistem apa namanya? Saya pakai sistem PO. Jadi saya hanya mengirim dua kali dalam seminggu. Oke, ya. Dan jadi bukan warung yang buka terus ya. Kalau warung buka terus pusing ya, tiap ada orderan masuk harus di take care gitu kan. Jadi sistemnya PO ya. Karena lagi-lagi kan yang masak adalah teman saya, jadi dia hanya bisa masak untuk kuota tertentu dong. Karena kan dia mesti belanja ini itu gitu kan. Nah kemudian untuk sistemnya yang lain adalah saya pakai sistem akuntansi sih. Memang saya sengaja saya beli. Tapi mahal nggak sih? Soalnya nih sahabat-sahabat PSW pertanyaan sama gue, jangan berjuta-juta mahal banget. Mau dong, untuk mensimplify supaya gue nggak migran gitu ya, pusing ya, ngerekap-rekap dan segala macam. Itu terjangkau ya harganya ya? Terjangkau dan dia itu dari misalnya kita beli atau misalnya lu masak jadi masakan, kemudian lu invoice itu udah langsung aja, jadi langsung semua. Jadi enak banget dong. Jadi tinggal pas WhatsApp ke customer kita ya. Itu invoice-nya itu, dan itu kalau ada pembayaran jadi emang gue pakai sistem sih, kalau nggak gue makanya gue udah curiga lu bisa secret power kayak gitu, pasti ada secretnya, ternyata sudah terkuak ya Bu Afi ternyata punya sistem. Kalau gitu kita semua kalau mau coba bisnis UKM nih mesti belajar nih sama di expert, ternyata nggak sepusing itu juga ya Vi ya. Apa kita bikin kelas nanti? Boleh. Hayo bikin kelas. Pasti sahabat PSW ini kalau dibikinin kelas pasti lebih seneng lagi. Soalnya kan pertanyaannya jadinya lebih detail ya dan lebih teknikal sesuai kebutuhannya masing-masing gitu. Aduh Bu Afi, seru banget ya pembicaraan kita hari ini ya. Thank you banget loh udah mau ditodong jadi sahabat PSW, berbagi positivity, berbagi inspirasi, berbagi tips dan rahasia-rahasia ala Bu Afi ya supaya bisa super power anti boncos di masa pandemi. Saya mungkin maunya sih masih banyak pertanyaan ya Vi, cuma udah diusir nih, nggak boleh lama-lama soalnya punya keterbatasan waktu. Mungkin lain kali kita ngobrol seru lagi ya, ngobrolin yang lain lagi, ngundang Bu Afi lagi. Kayaknya kita mesti pamit nih Vi. Saya Mariska dari PSW Antasari Hotel dan Ibu Afi Wulandari. Dari mana Bu?
Kantor jasa akuntan Api Wulandari. Oke, bener ya, berarti kantor jasa akuntan, bukan hoax ya Bu ya. Kita berdua mengucapkan terima kasih untuk sahabat PSW yang sudah join. Mohon maaf, saya tadi tidak bisa sapa satu-satu, tapi pokoknya we wish you all well. Jangan lupa nonton lagi episode sahabat PSW. Hari Sabtu malam jam 7 kita mau ngobrol-ngobrol dengan sahabat PSW dari Plaza Indonesia, Zabri Mamat. Harus nonton Bu Afi juga. We'll talk about macam-macam fashion and all the things. Pokoknya stay tune hari Sabtu jam 7 malam dengan Zabri Mamat dari Plaza Indonesia. Saya undur diri dulu. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Bye. Bye.